Jemaat Maha Tuhan, agungkan dan muliakanlah Tuhan Allah yang selalu melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dia Allah yang terus menuntun kita di jalannya yang benar berdasar pada firman-Nya. Dan karena itu kita akan baca dan renungkan firman yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 30 Oktober sampai 5 November 2022 dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, tuntun kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami menemukan kehendak-Mu melalui firman dan melakukan itu di hidup kami. Sekaligus juga memperlengkapi kami sebagai pelayan-pelayan untuk melaksanakan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Ya Allah Roh Kudus, dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Ya Bapa, bertindaklah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang menjadi bacaan kita saat ini dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai 21 begini dikatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abram, Engkau memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap.
ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, ada penggalan syair lagu yang mengatakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Artinya, Tuhan yang berjanji, dia juga yang menepati janjinya. Dia tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah tergesa-gesa. Dia menepati janji tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Menanti janji Allah, terkadang kita tidak sabar, tidak tabah, khawatir, ragu, dan takut. Rupanya hal itu yang dirasakan oleh Abram ketika Tuhan Allah menjanjikan bahwa Abram akan diberkati dengan keturunan, menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 2. Janji itu disampaikan ketika Abram berumur 75 tahun. Kejadian 12 ayat 4. Dan Sarai berumur 66 tahun. Abram tetap hidup menanti janji Allah. Namun janji itu belum ada tanda-tanda untuk digenapi. Abram mulai cemas dan meragukan, apakah janji itu ditepati atau tidak. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Ayat 1. Di tengah keraguan dan ketakutan menanti janji Allah, Tuhan meneguhkan dan menguatkan Abram. Abram menanggapi dan itu dengan mempertanyakan janji Tuhan tentang keturunan. Apa yang akan engkau berikan kepadaku? Karena ia akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku Eliezer orang Damsik nanti yang akan menjadi ahli warisku. Ayat 2 dan 3. Tuhan menolak bukan hamba Abram yang akan menjadi ahli waris, tapi anak kandungnya sendiri yang akan menjadi ahli waris. Ayat 4. Allah mengulangi janjinya sebagaimana yang disampaikan dalam Kejadian 12 ayat 2 dan Kejadian 13 ayat 16. Bahwa Allah akan memberkati Abram dengan banyak keturunan seperti bintang-bintang di langit. Ayat 5. Janji ini disampaikan ulang ketika Abram berumur 85 tahun dan Sarai berumur 76 tahun. Jadi sudah 10 tahun Abram menanti janji Tuhan dari yang disampaikan pertama kali dalam Kejadian pasal 12 ayat 2. Dan Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 6. Allah berjanji dan Abram percaya pada janji Allah. Percaya dalam kata Ibrani aman, mengandung dua arti, bergantung kepada Tuhan, dan yang kedua taat atau setia. Percaya dalam bahasa Yunani pistoeo, yang artinya sebuah aktivitas yang berkesinambungan. Jadi percaya Abram kepada Tuhan artinya dia bertekun, bergantung kepada Tuhan. Taat dan setia yang berkesinambungan, yang terus menerus.
maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abram disebut sahabat Allah. Yakobus 2 ayat 23. Dalam bagian firman ini, Tuhan bukan hanya menjanjikan keturunan kepada Abram, tetapi juga menjanjikan tanah yang akan menjadi miliknya. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam Kejadian 12 ayat 7 dan Kejadian 13 ayat 14, 15 dan 17. Bahwa Tuhanlah yang telah membawa Abram keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadanya. Ayat 7. Allah mengulangi janjinya kepada Abram untuk memberikan banyak keturunan dan tanah negeri yang akan menjadi miliknya. Ini pertanda bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya. Allah tetap ingat janjinya dan komitmen untuk menepati janjinya. Abram percaya pada janji Allah dan Abram meminta tanda kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ayat 8. Permintaan Abram itu bukan karena dia ragu lagi, sebab ayat 6 telah dicatat bahwa dia percaya kepada Tuhan. Tetapi permintaan Abram untuk memberikan tanda dari Tuhan adalah karena dia sangat merindukan janji itu. Allah memerintahkan Abram mempersiapkan persembahan korban untuk memberikan tanda baginya. Dan Abram melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 9 sampai ayat 11. Allah menentukan bahwa setiap binatang yang digunakan dalam persembahan korban itu semuanya harus berumur 3 tahun. Sebab pada umur itulah binatang-binatang itu sedang berada pada puncak pertumbuhan dan puncak kekuatannya. Allah harus dilayani dengan milik kita yang paling baik, sebab Ia adalah yang terbaik. Abram tetap percaya kepada Tuhan dan menunggu tanda dari Tuhan. Sebelum Tuhan memberikan tanda, Tuhan memberitahukan kepada Abram bahwa keturunannya akan menjadi orang asing di Mesir. Mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Bangsa yang memperbudak akan dihukum. Sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ayat 12 sampai 14. Abram belum mendapatkan keturunan. Tapi Allah sudah memberitahukan sangat jauh ke depan apa yang akan dialami oleh keturunannya nanti. Keturunannya yang keempat akan kembali ke Mesir. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ayat 16. Bahkan kematian Abram telah diberitahukan bahwa dia akan mati dengan sejahtera dan telah putih rambutnya. Ayat 15. Hal ini mau memperlihatkan kuasa Allah dan memperteguh iman Abram bahwa Allah mengetahui dan merancang dan sanggup melakukan segala sesuatu. Akhirnya Tuhan Allah memberikan tanda kepada Abram melalui perapian yang berasap beserta suluh yang berapi melewati potongan-potongan daging korban. Ayat 17. Perapian suluh yang berapi adalah simbol kehadiran Tuhan Allah, di mana Tuhan Allah hadir mengikatkan dirinya sendiri untuk menggenapi janji-janjinya. Allah komitmen bahwa dia akan menjadikan keturunan Abram sebagai sebanyak bintang di langit dan akan memberikan negeri yang besar kepada mereka, yaitu tanah yang membentang dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Ayat 17 sampai 21. Janji Allah ini dipenuhi pada masa pemerintahan Daud dan Salomo yang adalah keturunan Abraham yang menguasai tanah perjanjian, dan lebih lagi digenapi dalam diri Yesus Kristus
yang adalah keturunan Abraham. Nanti dibaca di Matius 1 ayat 1 sampai 16. Jemaat Maha Tuhan, Allah yang berjanji adalah Allah yang komitmen pada janjinya. Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Makanya dia selalu mengulangi janjinya kepada Abraham. Karena itu kita diingatkan agar jangan pernah meragukan, jangan pernah khawatir dan putus asa. Tetap tabah sabar dan terus berharap menanti janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah tergesa-gesa. Janji Tuhan akan dinyatakan tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang kedua, untuk menanti janji Allah, kita diajak untuk tetap percaya, bergantung kepada Tuhan, taat dan setia terus-menerus. Jangan ambil jalan pintas, jangan menghalalkan cara. Ada Tuhan yang terus hadir sebagai suluh yang berapi, tanda penyertaannya yang menjaga, menuntun dan menyertai kita melewati berbagai keraguan, kekecewaan, ratap tangis, dan berat beban hidup lainnya. Dia janjikan dan anugerahkan kemenangan kepada kita. Yang berikut, janji Allah telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus yang adalah keturunan Abraham. Matius 1 ayat 1 sampai 16. Yang bukan hanya memberi jaminan keturunan dan tanah di dunia ini, tapi menjaminkan berkat kehidupan di bumi dan di sorga. Allah yang telah komitmen pada janjinya, kita umat yang percaya kepadanya dituntut untuk berkomitmen juga pada janji-janji yang kita ucapkan. Yang pertama, janji yang kita ucapkan kepada Tuhan waktu diteguhkan sebagai anggota sidi jamaat, diteguhkan sebagai suami istri, diteguhkan sebagai pelayan Tuhan. Ada banyak janji yang telah kita janjikan kepada Tuhan. Kita dituntut untuk setia menepati janji-janji kita ke Tuhan. Yang berikut juga janji kepada suami, istri, orang tua, anak-anak, dan kepada sesama. Mari kita belajar taat dan setia menepati janji itu. Juga janji yang disampaikan waktu diberi kepercayaan memegang jabatan, janji kepada atasan, janji kepada teman sekerja. Mari kita belajar untuk tepati janji itu. Dan juga janji kepada diri sendiri. So nyandak mau bagate, so nyandak mau terjerumus dalam narkoba, free sex, pornografi. Apa yang sudah dijanjikan, kita harus belajar berkomitmen menepatinya. Maka berkat dari Tuhan akan menjadi bagian kita kini dan selamanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini memperlengkapi kami sebagai anggota jemaat, tapi juga sebagai pelayan Tuhan yang akan melaksanakan pelayanan kepada anggota jemaat yang Tuhan percayakan untuk dilayani. Biarlah kebenaran firman ini menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami akan terus melakukan kebenaran firman ini di hidup nyata kami. Dan diberkati tim multimedia yang Tuhan pakai untuk melaksanakan kerja pelayanan melalui channel YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Biar pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kepada semua yang dengan taat setia mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada, kiranya diberkati Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini.
Kamu sangat berarti bagi kami. Ikutilah terus supaya kita saling melengkapi untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga kita semakin berakar, semakin bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan kini dan seterusnya. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.